Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Heri Rahmat, pengawas SMA. Rekan-rekan, mudah-mudahan pada hari ini kita selalu di dalam kasih sayang Allah, lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Rekan-rekan, ada yang sudah melaksanakan penilaian akhir semester, ada yang mungkin baru mulai. Oleh karena itu yang sudah melaksanakan kami sampaikan selamat melaksanakan penilaian akhir semester, dan yang baru mulai silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan kembali ya, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun adalah penilaian hasil belajar, yaitu adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar peserta didik untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dan menyimpulkan hasil pencapaian pembelajaran peserta didik. Acara ini atau kegiatan ini sudah sering kita lakukan, ini bahkan adalah acara rutin kita, tetapi ada baiknya kita selalu dalam tugas profesional kita dan melaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, saya ingin mengingatkan teman-teman akan prinsip penilaian, bahwa sebuah penilaian itu hendaklah sahih, artinya bisa dipercaya, adil, objektif, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, berkesinambungan, kemudian beracuan kriteria, dan akuntabel. Ya. Jadi bukan kegiatan yang spontanitas tanpa rencana. Jadi harus direncanakan. Nah, kalau kita bagi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penilaian akhir semester sebagai berikut. Yang pertama tentu saja adalah persiapan. Jadi harus ada nih langkah-langkah persiapan. Jadi seperti tadi bukan spontanitas, tapi harus dipersiapkan dengan baik. Dalam kegiatan persiapan ini adalah yang utama adalah membuat kisi-kisi. Nah, dalam hal ini sering kali kita bahkan sudah menjadi olo-oloan ini ya. Jadi soal dulu, membuat soal dulu, baru kisi-kisinya ya. Itu adalah sesuatu hal yang terbalik ya. Jadi yang benar adalah membuat kisi-kisi dulu, baru kemudian kita membuat soalnya. Ya. Dengan kisi-kisi ini nanti kita bisa memenuhi prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Ada akuntabel, kemudian sistematis. Ya. Jadi kita misalkan menilai itu benar-benar apa yang kita nilai. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini tentu saja ada yang melaksanakan, kemudian ada teknik-tekniknya. Misalkan ada yang dilaksanakan dengan menggunakan kertas berbasis paper test, ya. Kemudian ada yang menggunakan CBT, computer based test. Jadi harapan kita bahwa kita menggunakan sesuatu yang yang sudah kita punya dan yang efektif efisien. Nah, yaitu adalah CBT. Nah, instrumennya kan bisa disesuaikan dan banyak aplikasi yang disediakan. Misalkan ada Quizzes, ada Google Form dan sebagainya bisa dipakai. Kemudian ada juga yang offline itu adalah Wondershare Quiz Creator. Jadi banyak sekali. Sedangkan yang online bisa kita pakai Quizzes dan sebagainya. Kemudian tahap terakhir adalah evaluasi, ya. Di dalam kegiatan ini kita melaksanakan penilaian atau mengolah nilai, ya. Mengolah nilai bukan berarti mengarang biji ya, ngaji, bukan begitu, tapi harus ada analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Coba saya akan ingatkan lagi rekan-rekan dalam tahapan persiapan ini yang paling utama adalah membuat kisi-kisi. Seringkali saya melihat bahwa soal yang
diberikan oleh Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru itu kadang-kadang ya antara KD-nya dengan item soalnya itu berbeda. Nah, hal ini bisa terjadi karena mungkin rekan-rekan tidak menggunakan kisi-kisi terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam kisi-kisi itu kan ada beberapa pertimbangan yang harus kita pakai. Ya, tentu saja kita harus menguji kompetensi dasar yang memang kita ajarkan. Nah, dalam hal ini misalkan ada yang dalam 1 tahun itu dilaksanakan, tapi yang kebanyakan adalah KD-KD mana yang belum diujikan, itu saja. Gitu. Misalkan begini, dalam KD ini mendeskripsikan konsep dasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Nah, kemudian ini harus nyambung dengan indikator ya yang ditentukan. Kalau dalam ini mendeskripsikan, di sini indikatornya adalah peserta dapat menentukan permintaan berdasarkan daya beli. Nah, di sini seringkali saya temui misalkan KD-nya itu menganalisis, tetapi indikatornya adalah menjelaskan. Nah, itu sesuatu yang tidak nyambung. Nah, bagaimana kita supaya nyambung? Di sini ada kita dibantu, misalkan ada kumpulan kata kerja operasional. Ini hendaknya digunakan ya. Jadi misalkan kita kan diharapkan lebih tinggi ya. Jadi misalkan C1, C2 boleh tapi tidak terlalu banyak, tapi yang penting ada C3, C4, C5. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, dengan kisi-kisi juga kita bisa mengatur mana soal yang mudah, berapa jumlahnya, mana soal yang sedang, berapa jumlahnya, mana soal yang sulit. Oleh karena itu nanti dengan kisi-kisi itu soalnya bisa merata gitu ya. Nah, kemudian itu tadi yang saya ingatkan adalah bagaimana teman-teman mensinkronkan antara KD yang diharapkan dengan indikator. Nah, di sini adalah bisa menggunakan kata kerja operasional ya. Kemudian saya kira itu yang penting rekan-rekan kami sampaikan sekali lagi. Selamat bekerja, selamat melaksanakan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.